Sejarah secara umum atau bahkan dalam standar akademik selalu dibayangkan bekerja secara kronologis. Bahkan persoalan sejarah yang selalu diajukan selalu tentang kronologi atas dasar apa atau kronologi siapa yang lebih baik, terpercaya, dan dapat diandalkan dalam menjelaskan peristiwa sejarah tertentu. Sejarah demikian selalu dipahami sebagai alur progresif atau teleologis yang pada titik ataupun momen tertentu diharapkan mampu menjelaskan perkembangan manusia dari masa lampau sampai hari ini. Namun bagaimana jadinya jika sejarah pada dasarnya tidak pernah menjelaskan alur progresif manusia, melainkan justru seri kegagalan manusia? Disinilah dasar ucapan Marx yang menyebut first as tragedy, then as farce. Pertama sebagai tragedi, yang kedua atau setelahnya menjadi komedi. Sehingga bagi Marx, peristiwa sejarah pada dasarnya terpotong-potong alih-alih terhubung. Dan justru karena terpisah-pisah inilah kita bisa atau harus belajar dan memaknainya. Lantas apa konsekuensi dari sejarah seperti demikian? Dan bagaimana seharusnya kita memahami sejarah? Anggapan populer selalu menyebut bahwa sejarah terulang dengan sendirinya. History repeat itself. Kutipan ini selalu diatributkan ke Marx meskipun dia tidak pernah mengatakannya. Justru sebaliknya, jika kita membaca analisis Marx, apa yang terulang bukanlah peristiwa sejarahnya, melainkan bagaimana manusia selalu gagal belajar tentangnya. Dan kegagalan ini bukan lagi sebagai tragedi, melainkan komedi. Apa yang dimaksud kegagalan di sini bukan berarti tidak ada kebenaran yang pasti di dalam sejarah, melainkan sejarah selalu berdiri di atas apa yang Marx sebut sebagai standar produksi, yang bukan berasal dari masa lampau, melainkan dari masa depan. Sehingga sejarah pada dasarnya tidak pernah tentang informasi kosong tentang siapa, di mana, atau apa yang terjadi pada waktu tertentu, melainkan selalu berutang pada standar kehidupan atau produksi di dalam sistem masyarakat yang lebih baik. Nilai positif ataupun negatif yang muncul dari pemaknaan atas sejarah selalu datang dari kondisi masyarakat yang sudah matang. Dalam hal ini bebas, mampu memenuhi kebutuhannya dan orang lain. Tanpanya sejarah tidak akan bisa dipahami. Mengutip Marx, manusia harus berada di posisi untuk hidup agar bisa membuat sejarah. Namun kehidupan melibatkan segala sesuatu yang lain, seperti makan dan minum, tempat tinggal, pakaian, dan banyak hal lainnya. Dengan demikian, tindakan historis pertama adalah produksi sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, produksi kehidupan material itu sendiri. Dan memang ini adalah tindakan historis, sebuah kondisi fundamental dari semua sejarah, yang hari ini, seperti ribuan tahun yang lalu, harus dipenuhi setiap hari dan setiap jam untuk mempertahankan kehidupan manusia. Sejarah atau peristiwa sejarah tidak bisa disebut sebatas fakta sejarah, melainkan sesuatu yang sudah selalu dibuat atau diproyeksikan di dalam pemaknaan tertentu. Saat kita menyebut sejarah, hal tersebut sudah selalu mengindikasikan bahwa pada momen tersebut kita membuat atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa bersamaan dengan makna yang kita taruh di dalamnya. Inilah mengapa istilah membuat sejarah selalu dimulai dengan perjalanan ke masa lalu, bukan ke masa depan. Sehingga secara teoritis mengubah masa lalu itu dimungkinkan. Masa lalu memberikan jauh lebih banyak kemungkinan daripada masa depan. Bahasa mudanya, sejarah melebar ke bawah atau ke masa lampau dan bukan ke atas atau masa depan. Bagaimana cara kita melihat masa depan tergantung dari bagaimana cara kita membaca masa lalu. Atau pada posisi radikal, dialektika materialisme, mengubah masa lalu menjadi tindakan yang bersifat niscaya untuk dilakukan agar bisa membentuk masa depan. Dari sejarah semacam inilah, kita bisa memahami beberapa istilah penting Marxisme seperti buruh, perjuangan kelas, dan revolusi. Istilah demikian tidak begitu saja ada di dalam sejarah, melainkan lahir pada saat konflik antagonisme berada di puncaknya. Dan bagi Marx, momen tersebut muncul ketika kapitalisme berkuasa. Bagi Marx, tanpa kapitalisme hari ini, kita tidak akan mampu menjelaskan perjuangan kelas yang pada dasarnya sebagai motor sejarah sejak awal peradaban manusia. Poin utama dari puncak perjuangan kelas di dalam kapitalisme pada akhirnya bukan menjadi perjuangan terakhir manusia atau kelas,
melainkan justru menjadi awal untuk memahami segalanya yang akan terjadi nantinya. Pada titik ini, sejarah tidak akan memberitahu kita tentang apapun, melainkan kitalah yang seharusnya menceritakan atau menjelaskan sejarah. Sebab setelahnya, kita harus siap berhadapan dengan persoalan yang sesungguhnya. Terakhir, mengapa kritik dan konfrontasi terhadap kapitalisme, seperti yang disebutkan Marx, selalu sudah disediakan oleh kapitalisme itu sendiri? Sebab, sejatinya, kapitalisme bukanlah sebatas sistem brutal perbudakan modern yang dibayangkan para Marxisme naif dan mungkin bahkan juga Marx. Melainkan, kapitalisme secara minimal menyediakan revolusi mendasar tentang kehidupan. Contoh umumnya, kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi hari ini. Tanpa pasar bebas kapitalisme, sulit untuk membayangkan kebebasan tersebut. Persoalan muncul saat kita mulai belajar dan menyadari bahwa hanya karena kehidupan kita sedikit lebih baik dengan kebebasan yang ada, bukan berarti permasalahan sesungguhnya berakhir. Justru sebenarnya baru dimulai. Bagi Marx, pada momen inilah kita dipaksa menyelam ke masa lalu dan melihat bahwa persoalan seperti ini bukanlah sesuatu yang baru dan tidak akan begitu saja selesai hanya karena kehadiran Tuhan dan semacamnya, melainkan harus melalui perjuangan kita, kelas, sendiri untuk benar-benar serius mengubahnya. Dari kacamata masa lalu, mereka berutang narasi dan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan dari kacamata masa depan, hari ini, kita berutang semangat dan nilai yang selayaknya harus diperjuangkan.